Irak remehkan timnas Indonesia di ajang Piala Asia 2023. Shin Tae-yong tidak mau banyak bicara, hanya bilang, inilah 5 negara top dunia yang kalah head-to-head dari timnas Indonesia. Menarik untuk dikulik, sebab hal ini menunjukkan ketangguhan dari skuad Garuda julukan timnas Indonesia. Simak selengkapnya hanya di sini. Ayo dukung terus timnas Indonesia. Timnas Indonesia senior akan berlaga di Piala Asia 2023 pada awal tahun 2024 di Qatar. Hasil drawing telah dilakukan dan skuad Garuda tergabung di grup D bersama Irak, Jepang, dan Vietnam. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong sadar bahwa skuad asuhannya merupakan tim dengan peringkat FIFA terbawah di Piala Asia 2023. Namun, pernyataannya tidak disangka justru datang dari pelatih timnas Irak. Timnas Indonesia akan memulai laganya pada tanggal 14, 19, dan 24 Januari 2024. Sebagai informasi, bahwa Piala Asia 2023 tadinya akan digelar pada bulan Juni hingga Juli tahun ini di Cina. Namun, karena adanya pandemi COVID-19, Cina akhirnya mengundurkan diri sebagai tuan rumah dan digantikan oleh Qatar. Tanggal mainnya kemudian juga digeser ke musim dingin tanggal 12 Januari hingga 10 Februari 2024. Timnas Indonesia merupakan tim peringkat FIFA paling rendah di ajang Piala Asia 2023. Indonesia berada di peringkat ke-149 dalam klasemen ini. Sementara, untuk tim dengan peringkat terbaik yang berada satu grup dengan Indonesia adalah Jepang dengan ranking 20. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong menegaskan bahwa pasukannya tidak akan gentar melawan Jepang, Irak maupun Vietnam. Kami adalah tim dengan peringkat terbawah, maka kami setiap laga sangat menantang dan kami akan berjuang habis-habisan, kata Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan itu tentunya akan terus memotivasi tim mereka agar bisa memberikan penampilan terbaiknya dalam setiap laga di babak penyisihan Piala Asia 2023 nanti. Shin Tae-yong tak mau terpaku dengan urusan peringkat. Ini hanya mau timnas Indonesia benar-benar mempersiapkan diri dengan mental yang baik dan tak hanya sebagai pelengkap saja di Piala Asia 2023. Laga perdana grup ini akan digelar pada tanggal 15 Januari 2024 di Stadion Ahmad bin Ali di Qatar. Sementara Irak bertekad langsung menyoroti laga tersebut. Pelatih Irak Jesus Casas juga menilai Jepang menjadi tim favorit di grup D Piala Asia 2023. Sementara timnya dan Vietnam dinilai harus bersaing untuk memperebutkan tiket setelah Jepang. Sementara Indonesia tak sama sekali disinggung dengan persaingan oleh pelatih Irak ini. Secara tidak langsung, publik menilai Casas menganggap remeh skuad Garuda. Dan sebagai informasi, di grup D, Jepang dan Irak menjadi dua negara yang pernah juara Piala Asia. Jepang 4 kali meraih trofi, sementara Irak merupakan juara pada tahun 2007 saat Indonesia menjadi tuan rumah bersama Malaysia, Thailand, dan juga Vietnam. Tentunya itu akan menjadi cambuk untuk timnas Indonesia dengan pembuktian bahwa tim merah putih bisa. Dan selanjutnya, ya, timnas Indonesia makin menunjukkan kegarangannya di bawah asuhan Shin Tae-yong yang saat ini. Hasil manis yang kerap diraih bahkan membuat skuad Garuda terus mendongkrak posisi di ranking FIFA. Hingga kini diprediksi akan menempati urutan ke-145. Timnas Indonesia pun juga kerap diunggulkan secara rekor pertemuan kala melawan tim-tim kuat. Siapa sajakah mereka? Berikut ini 5 negara top dunia yang kalah head-to-head dari timnas Indonesia dilansir dari berbagai sumber. Di urutan kelima ada Jamaika. Salah satu negara top dunia yang kalah head-to-head dari timnas Indonesia adalah Jamaika. Padahal Jamaika berada jauh secara posisi di ranking FIFA dengan timnas Indonesia. Diketahui, timnas Jamaika kini ada di urutan ke-56. Meski begitu, secara rekor pertemuan ternyata timnas Indonesia unggul kalau berhadapan dengan Jamaika dengan kedudukan 1-0. Diketahui, kedua tim ini memang sudah pernah bertemu sekali. Pertemuan itu pada 2007 dalam laga bertajuk Persahabatan. Kala itu, timnas Indonesia sukses mengalahkan Jamaika dengan skor 2-1 di SUGBK Jakarta. Kemudian ada tim Curaçao. Tim yang satu ini juga menduduki ranking yang jauh lebih baik dari timnas Indonesia karena ada di urutan ke-90 dunia. Tetapi, Curaçao punya catatan buruk kala bersua timnas Indonesia. 2 kali berduel, Curaçao selalu kalah dari timnas Indonesia. Dua pertemuan timnas Indonesia melawan Curaçao sendiri tersaji di bawah asuhan Shin Tae-yong yang saat ini. Tepatnya, duel itu digelar pada FIFA Matchday September lalu.
Pada pertemuan pertama, skuad Garuda menang tipis dengan skor 2-1. Lalu pada pertemuan kedua, duel lebih sengit tersaji tetapi timnas Indonesia tetap menang dengan skor 3-2. Di urutan ketiga ada Vietnam. Pertemuan timnas Indonesia dengan Vietnam juga sangat sering terjadi karena sama-sama berasal dari ASEAN. Tercatat, sudah ada 47 kali duel yang tersaji antara timnas Indonesia melawan Vietnam. Hasil manis pun dapat diraih timnas Indonesia. Mereka sukses menang di 21 laga. Sisanya timnas Indonesia kalah di 12 pertandingan atas tim yang tengah menduduki peringkat ke-95 di ranking FIFA itu. Sementara itu, 14 pertemuan sisanya berakhir imbang. Duel timnas Indonesia versus Vietnam pun dipastikan akan kembali tersaji di Piala Asia 2023 dan kualifikasi Piala Dunia 2023 karena berada di grup yang sama. Kemudian ada Mali. Sama seperti kalah melawan Jamaika, timnas Indonesia baru sekali melawan tim Mali. Hasilnya, timnas Indonesia sukses mengalahkan tim yang tergabung dalam Konfederasi Sepak Bola Afrika itu. Pertemuan itu terjadi pada 1963, timnas Indonesia sukses mengalahkan tim peringkat 49 dunia saat ini dengan skor 3-2. Dan terakhir, ada Amerika Serikat. Ternyata, tim peringkat ke-11 di ranking FIFA ini juga masuk daftar negara top dunia yang kalah head-to-head dari timnas Indonesia loh. Tercatat, kedua tim sudah 2 kali bertemu dan pertemuan itu terjadi pada 1956 dan juga 1983. Hasilnya, timnas Indonesia sukses menang 1 kali dan 1 kali ditahan imbang.